Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Zul Indra, STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Perkenalkan, kami dari Prodi Sistem Informasi kelas B, dari kelompok 2 perempuan, akan menjelaskan tentang proyek akhir kami mengenai analisis POAC, SWOT, dan Gantt chart, yang dimana kami mengambil tema pembuatan aplikasi SOSMI. Nah, aplikasi SOSMI ini bertujuan untuk membantu seseorang jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penculikan, penyakit yang tiba-tiba kambuh, dan sebagainya. Aplikasi ini akan langsung mengirim pesan SOS dalam sekali klik ke keluarga atau teman terdekat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Angelica Grace, yang kedua ada Aulia Praticiawati, yang ketiga ada Indah Cantika Dewi, dan yang keempat ada Radia Agna Humaira. Proyek ini kami kerjakan karena aplikasi SOSMI dapat memberikan bantuan nyata kepada seseorang yang sedang berada dalam keadaan darurat. Lalu aplikasi ini dirancang untuk dapat mengirimkan pesan otomatis kepada keluarga atau teman terdekat hanya dengan menekan satu tombol. Alasan berikutnya karena aplikasi ini bersifat praktis dan cepat. SOSMI tidak memerlukan proses yang rumit dan pengaturan yang panjang. Pengguna cukup membuka aplikasi, klik tombol, lalu sistem dengan otomatis mengirimkan pesan darurat. Terakhir, proyek ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang karena banyak orang yang suka pergi sendirian, baik itu untuk kerja, kuliah, maupun jalan-jalan. Jadi di dalam poin yang pertama yaitu planning, itu terdapat 4 poin yang dibahas. Yang pertama itu kekuatan dari fitur kami atau proyek kami dari SOSMI itu ada fitur sederhana dan mudah yang cocok digunakan untuk pengguna baru. Desain antarmuka yang ringan, tidak membebani perangkat, dan cepat diakses. Keamanan data bisa lebih terkontrol. Lingkup platformnya tidak sebesar platform raksasa. Yang kedua, itu ada kelemahan atau weakness. Basis pengguna masih kecil, sehingga engagement belum setinggi platform besar. Kelemahan yang kedua itu brand awareness yang rendah. Banyak orang belum mengenal apa itu SOSMI. Tantangan mempertahankan pengguna karena banyak alternatif media sosial yang sudah mapan. Poin yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Peluang dari proyek kami SOSMI itu kolaborasi dan intuisi. Bisa bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan organisasi lokal. Yang kedua, pertumbuhan pengguna internet tinggi, membuka peluang ekspansi jangka panjang. Yang ketiga itu tren aplikasi lokal meningkat. Banyak pengguna mendukung aplikasi buatan lokal atau komunitas. Poin yang keempat, yang terakhir, ada ancaman atau threats. Yang menjadi ancaman dari proyek kami itu adalah perubahan tren digital yang sangat cepat. Aplikasi harus terus mengikuti kebutuhan pengguna. Persaingan berat dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Biaya server dan pemeliharaan meningkat seiring pertumbuhan pengguna. Setelah kita selesai dengan fase planning atau perencanaan, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah organizing atau perorganisasian. Nah, fungsi ini berfokus pada pembangunan fondasi yang diperlukan untuk menjalankan rencana yang telah kita buat. Secara sederhananya, organizing ini adalah pembagian pekerjaan tugas yang jelas, pengelompokan pekerjaan menjadi unit-unit kerja yang spesifik, serta penetapan jalur wewenang dan tanggung jawab. Tujuan utama dari organizing ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan, kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan sumber daya apa yang mereka miliki, sehingga semua rencana dapat diimplementasikan dengan tertib, sinergis, efisien, dan efektif menuju pencapaian tujuan bersama. Nah, pada fase ini kami melakukannya dengan memakai identifying task
yang dimana di sini ada task number, yaitu urutan pekerjaan yang akan kita lakukan, task name yaitu pembagian tugasnya, duration in week adalah estimasi pekerjaan yang dilakukan, dependensi, dan status. Status ini apakah sudah selesai, dalam progres, atau belum dilakukan sama sekali. Berikut ini adalah Gantt chart atau jadwal kerja pada tahap actuating. Grafik ini menunjukkan urutan kegiatan sekaligus waktu pelaksanaannya. Di bagian kiri tercantum daftar tugas yang harus dilakukan, mulai dari mencari ide, menganalisis kebutuhan pengguna, merancang arsitektur, hingga publikasi aplikasi. Sementara di bagian atas terdapat pembagian bulan dari Januari sampai Juni beserta minggu-minggunya. Balok berwarna merah menunjukkan kapan setiap tugas mulai dikerjakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya, proses mencari ide dimulai pada minggu pertama Januari, setelah itu dilanjutkan dengan analisis kebutuhan pengguna pada minggu kedua, kemudian perancangan arsitektur dilakukan dari akhir Januari hingga awal Februari. Pengembangan front-end dan back-end dimulai pada bulan Februari sampai Maret. Pembuatan aplikasi berlanjut di bulan April, kemudian integrasi GPS, pengujian sistem, serta revisi pengujian dilakukan bertahap pada bulan Mei. Terakhir, proses berakhir dengan publikasi aplikasi pada bulan Juni. Dari sisi evaluasi, kami menambahkan beberapa fitur yang bertujuan untuk mendorong aktivitas pengguna. Fitur yang ditambahkan antara lain fitur rekomendasi komunitas, push notification yang terjadwal, serta proses moderasi yang mulai diarahkan ke otomatisasi. Kami juga menggunakan AI untuk filtering konten dasar dan mempercepat proses pelaporan dari user ke moderator. Kemudian, dari sisi perbaikan, kami menemukan beberapa masalah yang masih perlu dikembangkan. Konten di aplikasi masih belum beragam karena jumlah pengguna masih terbatas. Proses moderasi yang masih manual menyebabkan keterlambatan dalam memfilter konten. Selain itu, promosi digital juga belum dilakukan secara intensif sehingga tingkat awareness pengguna masih rendah. Melalui evaluasi ini, kami bisa mengetahui area yang sudah berjalan baik dan area yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Kesimpulannya adalah, proyek SOSMI merupakan sistem notifikasi darurat berbasis teknologi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi berbahaya seperti ancaman kriminal, kekerasan, atau kondisi darurat lainnya. Ketika diaktifkan, SOSMI akan mengirimkan pesan peringatan serta lokasi pengguna kepada keluarga atau pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, sehingga tindakan cepat dapat segera dilakukan. Dengan perencanaan melalui analisis SWOT, pembagian tugas yang terstruktur, pelaksanaan sesuai jadwal, serta pengawasan yang berkelanjutan, SOSMI diharapkan mampu meningkatkan keamanan masyarakat dan menjadi inovasi yang mendukung respon darurat yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari proyek akhir kami mengenai analisis POAC, SWOT, dan Gantt chart, yang dimana kami mengambil tema pembuatan aplikasi SOSMI. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.